Selanjutnya memasuki acara inti pada hari ini, yakni tausiah sekaligus doa penutup bersama Bapak Ustadz Kokolim SQMA. Sebelum memasuki tausiah pada hari ini, izinkan kami membacakan profil singkat dari Bapak Ustadz Haji Muhammad Usman Ansori SQMA. Bapak Ustadz Kokolim SQMA merupakan pengasuh Yayasan KLC Kokolim Center Jakarta. Beliau merupakan founder KLC Kokolim Center. Beliau juga aktif menjadi dosen agama di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi GIJI Business School Depok, Jawa Barat. Beliau merupakan pencerahan rohani di Damai Indonesiaku TV One sejak tahun 2011 hingga sampai saat ini. Beliau juga aktif menjadi pencerahan rohani di berbagai TV nasional di Indonesia. Beliau merupakan aktor kiai di sinetron FTV, di Trans TV, Trans 7, serta SCTV. Beliau juga aktif sebagai penulis buku dengan judul Rahasia Menggapai Keberkahan menjadi bestseller. Kemudian ada buku yang berjudul Mukjizat Duit, The Power of Husnuzon. Kemudian ada buku yang berjudul Manajemen Dosa, Rahasia Menggapai Husnul Khotimah, serta buku yang berjudul Rahasia Menggapai Hidayah Ilahi. Riwayat pendidikan Bapak Ustadz Kokolim SQMA. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Modern, alumni Gontor, Daar Kolam, Balaraja, Banten pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1999. Beliau merupakan alumni Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Rodatul Muhsinin, Makbul Malang, Jawa Timur pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2001. Beliau merupakan alumni S1 Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta pada tahun 2001 sampai dengan tahun 2005. Beliau juga merupakan alumni S2 Konsentrasi Ilmu Tafsir Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran PT IKI Jakarta pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. Beliau merupakan seorang mu'alaf sejak 15 tahun, yaitu tepatnya pada tanggal 21 Juli tahun 1994. Putra suhu agama Buddha asal Dumai, Riau, leluhur Guangzhou, Cina. Untuk mendapatkan tausiahnya, mari sama-sama ya, bisa kita follow langsung Instagramnya Bapak Haji Ustadz Kokolim SQMA dengan username-nya Ustadz_Kokolim. Bisa dicek langsung Bapak Ibu di Instagramnya ya. Langsung saja kita panggilkan Yang Mulia Bapak Ustadz Kokolim SQMA. Kepada Bapak Ustadz Kokolim SQMA, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Hayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Minyak, Kota Sampit, yang hadir lumayan banyak, yang jawab baru sedikit. Ibu,
Masih hidup? Masih. Mohon jangan terlena melihat Kokolin ya. Karena terus terang agak susah kalau jadi penceramah yang ganteng itu. Wajah Kokolin katanya boleh sedikit sangar dan familiar, tetapi kalemnya Koko tidak kalah sama Kiai Haji Abdullah Gimnastia. Tampang Kokolin boleh sedikit seram. Gimana nggak seram Bapak Ibu, kayak vampir begini ya. Tapi zikirnya Koko insya Allah tidak kalah sama almarhum Ustadz Arifin Ilham. Perawakan boleh sedikit ngeri, tapi gaulnya Koko tidak kalah sama almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Penampilan boleh kurang menawan, tapi gantengnya tidak kalah sama Syahrul Gunawan. Hanya baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Yang ikhlas menjawab salam Koko, bagi yang belum naik haji dan naik gaji, Koko doakan semoga cepat-cepat naik haji dan naik gaji. Nah, giliran naik gaji baru keluar suaranya. Baik, salam Koko ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyahu bi ahsanil aqidah wa rafa'a liwa'aha ba'da syariyati wal ghazwa wa ja'ala nutqa wal kalama min wasilati da'watil islamiyah. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana aftah lana li futuhil arifin, amin ya rabbal. Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah mengajarkan kepada kita, kalau kita punya hajat, kita punya permintaan, kita minta kepada Allah, maka permintaan kita, doa kita akan berhenti di tengah-tengah langit sampai kita mau membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ayah bunda, sholawat yang kita bacakan kepada baginda Rasulullah merupakan salah satu password sampainya hajat dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tabligh akbar peringatan pergantian tahun baru Islam ini kita buka dengan membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan segala hajat kita nanti, yang punya hutang cepat selesai, amin. Yang belum ke tanah suci bisa berangkat ke tanah suci. Yang sakit-sakitan diangkat sakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya diberkahi, usianya diberkahi, dagangnya bis diberkahi. Yuk kita laporkan hajat kita hari ini kepada Allah. Mudah-mudahan peringatan tabligh akbar pengajian hari ini, kita semua yang hadir pada hari ini di tahun ini kita diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersolawat, sallatullah salamullah ala toha rasulillah, sallatullah salamullah ala yasin, tawassalna bi bismillah wa bil
hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait Sallatullah salamullah ala toha Sallatullah salamullah ala yasin Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil bait Hadrat al-Mukarramin yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap para alim ulama, para asatidz, para ustazah, para tokoh masyarakat, tokoh adat, pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, yayasan, panti asuhan, dan segenap aparatur pemerintahan yang kita muliakan. Wabil khusus yang sama-sama kita muliakan banyak ulama-ulama, tokoh-tokoh yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak bisa Kokolim sebutkan. Juga hadir tokoh-tokoh masyarakat kita. Salah satunya hadir Bapak anggota DPR RI Al-Mukarram Bapak Haji Mahfud Abdurrahman. Putra beliau ini adalah pesantren alumni Gontor. Sama-sama pesantren sama Koko waktu di Gontor. Masya Allah, doakan Pak Al-Mukarram Bapak DPR kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Juga hadir Al-Mukarram dari Bapak anggota DPRD Kota Bekasi yang santun juga yang luar biasa, Al-Mukarram Bapak Haji Heri Purnomo. Betul ya Pak ya? Doakan dua tokoh kita yang ada di Kota Bekasi ini dan di Indonesia ini senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberkahi jabatannya, diberkahi usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin ya Rabbal alamin. Yang mewakili Bapak Kapolsek juga hadir, yaitu Bapak Kabid Patroli kita Al-Mukarram Bapak Saifuddin ya, Bapak Sarifudin bersama Bimas, Bapak Babinsa juga hadir pada hari ini. Kita doakan juga hadir Bapak Lurah kita Al-Mukarram Bapak Ismail, Bapak juga hadir Ketua Forum RW kita yaitu Al-Mukarram Bapak Rian ya. Kita panggil Bapak Rian juga hadir, Pak RW kita juga hadir pada hari ini. Juga banyak tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini. Mungkin satu persatu namanya tidak bisa Kolim sebutkan, tetapi tidak mengurangi rasa hormat, cinta, takzim Koko kepada beliau-beliau semuanya. Juga Bapak Ketua DKM Masjid Nurus Sa'adah yaitu Al-Mukarram Bapak Maksum yang kita muliakan, dan segenap pengurus-pengurus masjid. Dan salah satu yang lebih khusus yang kita muliakan Ibu Ketua Forum Komunikasi BMT kita yaitu Al-Mukarram Ibu Ustazah Hajah Yoyo ya Pak ya. Yang mana Bu Yoyo Bu? Doakan beliau dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Amin ya Rabbal. Wabil khusus sahibul wasilah sebagai mediator perantara Kokolim hadir tengah-tengah mulia ini, yaitu dari Ibu Ketua Majelis Taklim Nurus Sa'adah yang santun, yang ramah, yang sufar, yang luar biasa. Hari ini wasilah beliau kita bisa hadir tempat yang sangat mulia ini, Al-Mukarramah Ibu Ustazah Hajah Tati Supriyati Fakhruddin. Kau panggil Ustazah Hajah Fakhruddin bersama segenap panitia semuanya, termasuk Al-Mukarram Bapak Raden yang pernah menjabat sebagai Ketua DKM kita, yang banyak komunikasi sama Kokolim,
yang sudah jumpa beberapa tahun yang lalu, segenap tokoh-tokoh semua pejuang hadir pada hari ini, dan kita yang hadir pada hari ini kita doakan semoga tetesan keringat perjuangan kita semuanya Allah jadikan jalan kemuliaan dunia akhirat kita, amin ya rabbal alamin. Banyak guru-guru yang hadir, tokoh-tokoh yang hadir, mohon maaf mungkin satu persatu namanya tidak boleh disebutkan, baik dari perwakilan yayasan yang hadir pada hari ini, tetapi tidak mengurangi rasa hormat cinta kokoh kepada beliau-beliau semuanya. Mata Allahu fi kulli hayatihim, amin ya rabbal alamin. Cing ai tu sunting cimai hanya witakti Allah iya seai wapu congseng Islam sai ti chen siang. Ibu bapak ngerti tidak? Hanya mohon maaf ayah bunda, Kokolim ini aslinya Tionghoa. Kokolim asli Tionghoa, asli pakai shot tidak pakai sim, asli. Kokolim nama aslinya Lim Hai Tai. Tolong jangan dipanjang-panjangin. Lim Hai, Bu, jangan dipanjang-panjangin. Lim itu marga Lim. Orang Tionghoa pertama itu pasti marga. Ayah dari ayah Kokolim namanya Lim Sun Siong, asli Guangzhou, Cina, pribumi. Berlayar ke Malaysia, berlayar ke Indonesia, terdamparlah di Provinsi Riau, tepatnya di Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis. Rumahnya persis 500 meter di samping makam Datuk Laksamana, Raja di Laut. Lahir seorang ayah bernama Lim Guangho, ayahnya Koko Lim. Beliau tokoh agama Buddha, kepala wihara yang ada di Dumai Riau, suhu setingkatlah sama Kiai Sepuh kalau dalam agama Islam. Ibu Koko Lim asli Bengkalis, pribumi orang Bengkalis, orang tua dulu animisme yang tak kenal agama. Menikah sama ayah Kokolim yang beragama Buddha, ikut beragama Buddha. Sekarang sudah masuk Islam 18 tahun yang lalu, alhamdulillah. Sekarang dari Riau Koko bawa ke Jakarta, tinggalnya Cibubur, Jakarta Timur. Usia sudah 74 tahun. Doakan ayah bunda, ibunda panjang umurnya, berkah usianya, wafat kelak meraih husnul khotimah. Karena ibunya, karena ibunda Kokolim lahir dari keluarga yang paling kecil, satu bapak satu ibu, cuma 16 bersaudara. Alhamdulillah. Kokolim lahir di Dumai Riau, sekarang tinggal Cibubur, Jakarta Timur. Lahir dari keluarga beragama Buddha, juga lahir dari keluarga kecil, satu bapak satu ibu, cuma 10 bersaudara yang sudah hijrah agama, memeluk agama Islam, menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 8 orang. Alhamdulillah. Tinggal 2 yang masih beragama Buddha. Ayah bunda doakan yang 2 ini Allah berikan hidayah Allah. Jadi Kokolim ini aslinya Tionghoa, nama Cina-nya, nama Tionghoanya Lim Hai Tai, nama muslimnya Muhammad Usman Onsori. Ketika dakwah di layar kaca mulai tahun 2005, finalis Dai TPI tahun 2005, sekarang Dami Indonesia macam-macam. Kokolim mempopulerkan nama Tionghoa, pakai marga, pakai Lim, tak mau pakai nama Atai. Kalau pakai Atai Pak Mahfud suka dipleset-plesetin Pak Haji. Pakai nama Lim, biar lebih akrab, santainya panggil saja Koko, Koko Lim. Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, Kiai Sunda Bandung Jawa Barat, lebih santai panggilnya AA Gim. AA Gim Sunda Bandung, Koko Lim Tionghoa Sumatera. Jadi Koko Lim artinya abang Lim, Mas Lim, AA Lim, bukan Lim. Hanya apa kabar Bapak Ibu semuanya? Jadi percaya ya Koko Lim Tionghoa, Bu? Percaya Koko Lim Tionghoa?
Ini kira-kira kalau diperhatikan Kokolim matanya sipit apa belok bu? Kalau ada yang mengatakan belok itu fitnah. Walaupun Kokolim matanya sipit, alhamdulillah. Burung pipit di pulau-pulau, biar Kokolim sipit katanya mirip andilau. Hanya Islam mengajarkan utlubu ilma walau bisin, tuntulah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Betul bu? Sekarang ayah bunda tak usah jauh-jauh ke negeri Cina, ongkosnya mahal. Orang Cinanya sekarang ada di sini. Ibu bapak yang dirahmati Allah, pergantian tahun baru Islam 1444 Hijriah ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak DPR RI kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mahfud. Tadi sudah menyampaikan Bapak Ibu, Islam mengajarkan man kana yaumuhu khairum min amsihi. Barang siapa umat Nabi Muhammad yang bisa menjadikan tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, tahun esok lebih baik daripada tahun ini, fahuwa rabit, dialah umat Nabi Muhammad yang beruntung. Siapa yang beruntung? Mereka yang meraih sukses dunia akhirat, yang mendapatkan kebahagiaan dunia, alam kubur hingga alam akhirat, alias berkah. Bapak Ibu, mudah-mudahan setelah kajian ini Koko berharap buka hati kita, buka telinga kita. Kokolim tausiah Bapak Ibu mungkin 1 jam memberikan pencerahan bagaimana kita benar-benar belajar meraih keberkahan. Nanti 5-20 menit kemudian kita ada sesi ramah tamah atau foto-foto bersama. Karena jam 11.30 maksimal Koko sudah harus meninggalkan lokasi ini, karena mesti jam 1 sudah harus nyampe Bandara Soekarno-Hatta, jam 2 terbang ke kota Batam, safari dakwah selama 10 hari, lebih kurang hampir 15 titik. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan 1,5 jam ini kita gunakan benar-benar, insya Allah kita berikan Bapak Ibu, kita sharing bersama meraih keberkahan. Mau Bapak Ibu? Koko tanya ayah bunda, pilih berkah atau mau pilih sukses? Berkah apa sukses Bapak Ibu? Yang kita cari adalah berkah. Islam itu mengajarkan keberkahan. Hidup yang dicari adalah berkah. Ayah bunda, kita sholat, kita ngaji, kita puasa, kita baca Quran, kita silaturahim, intinya kita beramal soleh. Apa tujuannya? Biar Allah ridho. Kalau Allah sudah ridho, Allah turunkan yang namanya keberkahan. Ada juga yang mengatakan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kita eratkan persaudaraan dan kuatkan kebutuhan umat. Apa tujuannya? Biar hidup kita berkah. Tingkatkan keimanan ketakwaan kita, itu juga tujuannya hidup kita biar berkah. Allah jelaskan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, andaikan penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, apa yang dia dapatkan? La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh, kami buka pintu-pintu keberkahan kami di langit maupun di bumi. Hidup yang dicari adalah berkah. Bapak Ibu, ayah bunda, Kokolim sudah 28 tahun menjadi seorang muslim. Ketika masuk Islam diusir sama ayah Kokolim, diasingkan dari keluarga, diputuskan hubungan sanak famili, bahkan diputuskan dari warisan. Kokolim tak masalah, tak galau, apalagi andilau, antara dilema dan galau. Kenapa? Yang Koko cari adalah berkah, bukan sukses. Kokolim, emangnya sukses sama berkah itu beda? Bete beda tebel, bukan beti beda tipis. Di mana perbedaannya Bapak Ibu? Nanti kita kupas ayah ibu. Tausiah kok hari ini ayah bunda sudah aku tulis Bapak Ibu. Dakwah bil kolam, judulnya rahasia menggapai keberkahan. Ini dakwah bil kolam, menulis dakwah bilisan, ini ngomong tausiah, ini tak vision Bapak Ibu. Ini sudah Koko teliti selama 17 tahun. Kokolim masuk Islam meneliti tentang keberkahan sampai 17 tahun.
Dari pondok masuk Islam, diasingkan sama ayah kokolim, lari ketemu sama kiai besar yang ada di Riau, diangkat sebagai anak asuhnya, lalu dipindahkan ke Sanawiyah. 1965 selesai Sanawiyah, 1965 kokolim dialihkan di pondok pesantren modern Dar El Kolam, Gintung Jayanti Banten, pesantren senior alumni Gontor. Almarhum Musa Jeffrey Al-Bukhari, Paang Apoy, Wali Ben. Kita sama-sama satu pesantren Dar El Kolam, cabangnya Latansa Cipanas Banten. Total sekarang santri digabungkan 21.000 santri. 1999 selesai aliyah, kokolim tak langsung kuliah. Terus penasaran sama agama Islam, meneliti tentang keberkahan, kokolim berangkat ke Jawa Timur, tepatnya di Malang. Pondok pesantren tahfidz Al-Quran, pesantren khusus menghafal Al-Quran, tepatnya di Malang, Jawa Timur. Pondok pesantren Rodotul Musinin, pimpinannya kiainya almarhum Bapak Kiai Haji Muhsin bin Syafi'i, seorang ulama thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah. Islam yang ke-5 tahun, kokolim mulai menghafal Al-Quran, tepatnya di Malang. Makanya ayah bunda nyuwun sewu nggih, kokon iki saged ngomong Jawi sing krama inggil. Bu nggih, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Koiduddin yang sudah pernah jumpa sama kolim, doakan beliau panjang umurnya, amin. Pak Kiai, Jawa nggih, Jawa yang pundi Pak Kiai? Jawa Tengah nggih, Bu. Mriki wonten tang tiyang Jawi sinten Bu? Kuwatan Bu nggih. Kokolim saged ngomong Jawi sing krama inggil, nate mondok wonten Malang kali tahun wonten mriku. Pak, di Malang ngapain? Menghafal Al-Quran. Islam yang ke-5 tahun, kokolim mulai menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, kokolim mengamalkan 5 M. M pertama membaca, Iqra dulu Pak, membaca. M kedua memahami. M yang ketiga baru menghafal. Kokolim tak akan menghafal Al-Quran apabila yang wahafal koko tak paham Bapak Ibu. Makanya sebelum menghafal Quran, pesantren modern dulu, mempelajari nahu dan sorof, kuasai alatnya untuk bahasa Arab, karena Quran berbentuk bahasa Arab. Setelah memahami, M ketiga menghafal. M yang keempat mengamalkannya. Ketika kokolim mengamalkannya, kokolim merasakan keberkahan yang begitu luar biasa. Sekarang M yang ke-5 mengajarkannya. 5M membaca, memahami, menghafal, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Alhamdulillah dengan izin Allah, waktu itu 1 tahun 8 bulan, dengan izin Allah kokolim selesai menghafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Wahadza i'jazul Quran, inilah salah satu kehebatan Al-Quran yang langsung kokolim pribadi buktikan. Betul, ternyata Al-Quran itu bisa dihafal. Siapa yang hebat? Yang hebat bukan penghafalnya, yang hebat adalah Al-Quran. Ibu, anak koko yang pertama perempuan, tamat TK Al-Azhar Cibubur, umur 6 tahun. Setelah tamat TK, koko bawa di pondok pesantren penghafal Quran anak-anak Yanbuul Quran, Gebok, Kudus, Jawa Tengah, pesantren Arwaniyah. Sekarang yang pertama sudah hafal 30 juz Al-Quran. Alhamdulillah. Yang hebat bukan anaknya, yang hebat adalah Al-Quran. Salah satu min i'jazil Quran, salah satu mukjizatnya Al-Quran adalah Al-Quran itu bisa dihafal. Setelah menghafal 30 juz 1 tahun 8 bulan, tahun 2001 kokolim berangkat ke Jakarta. S1-nya Institut PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan. S1-nya gratis ayah bunda, karena membawa hafalan Quran 30 juz. Sekarang yang hafal Quran 30 juz ayah bunda, Qurannya lancar, maka insya Allah PNS gratis, Polri gratis, TNI gratis. Ibu, semuanya diprioritaskan bagi yang menghafal 30 juz Al-Quran. Minimal kalau dia pengen sekolah agama, daftarkan laki-laki di PTIQ Lebak Bulus. Kalau wanita, IIQ depan UIN Ciputat. Dikasih asrama ayah bunda. S1-nya gratis 2005, selesai S1 titelnya SQ Sarjana Al-Quran. 2005 seterusnya S2 masih di PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran, Lebak Bulus, Jakarta Selatan.
S2-nya mengambil jurusan konsentrasi ilmu tafsir, S2-nya selesai, titelnya MAG. Apa MAG, Bu? Master Alam Gaib, Master Agama, disetarakan Master of Art, SQ dan MA. Ayah bunda, artinya begini, nanti ada amal-amal keberkahan yang gue sampaikan pada hari ini. Ayah bunda mohon maaf, ini bukan dari Koko Lim, ini langsung dari Allah dan Nabi Muhammad Rasulullah. Koko Lim hanya meneliti Al-Quran dan hadis selama 17 tahun. Bapak Ibu, buku yang kutulis sudah 6 buku, yang lain cuma 1 pekan selesai Pak. Yang paling lama buku ini 17 tahun Lampo menulis buku ini. Ayah bunda, yang lama bukan menulis bukunya Pak, yang lama itu mengamalkan isi yang aku tulis ini. Judulnya Rahasia Menggapai Keberkahan, edisi sukses dunia akhirat, meninggal meraih husnul khotimah. Ini ayah bunda, 2012 buku ini sudah meluncurkan ayah ibu. Tiap tahun dia terus berubah karena ini penelitian pengalaman spiritual. Ayah bunda dapat ilmu berkah Quran dan hadis yang mengajarkan keberkahan, Koko amalkan dulu. Terbukti keberkahannya, langsung Koko Lim pribadi rasakan, Koko tulis di buku ini. Jadilah ini buku pengalaman spiritualnya Koko Lim. Amalan-amalan keberkahan di buku ini yang Koko tulis sudah Koko amalkan dan sudah terbukti keberkahannya. Bapak Ibu mau berkah? Koko pesan ayah bunda, tolong jangan pulang sebelum dapatkan 3 dakwah. Bu, Pak, dakwah minimal ada 3. Pertama, dakwah bilisan. Dakwah bilisan, ceramah, pidato, khutbah, ini bagian dakwah bilisan. Ini tak efisien, waktunya terbatas. Betul Bu? Paling hebat mata kita, telinga kita kuat dengar tausiah, paling hebat 1,5 jam. Lewat 1,5 jam matanya berubah jadi 5 watt, ngantuk dia Pak. Yang efisien nomor 2, dakwah bil qalam, menulis Pak. Ini yang paling efisien. Ibu bapak, nanti ada amalan-amalan keberkahan yang kau sampaikan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ayah bunda tak hafal Pak sekilas Bapak Ibu, nanti baca di buku ini. Bapak hafal, Bapak amalkan. Lupa, baca kembali. Tak bisa diamalkan, dibaca hari ini, baca besok lusa tak masalah. Setelah Bapak amalkan, Bapak Ibu rasakan keberkahannya, nanti kasih anak cucu kita. Dakwah bil qalam ini efisien sepanjang masa. Tapi jangan lupa ayah bunda, yang ketiga ya Bu ya, dakwah bil hal, praktek diamalkan. Karena Islam mengajarkan al ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ayah bunda, dapat ilmu tak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Bapak Ibu nanti langsung amalkan, praktek nanti Bapak Ibu, nanti rasakan Bapak Ibu dapat tausiah Koko Lim, pulang bawa buku ini, dakwah bil qalam. Yang ketiga, dakwah bil, praktek amalkan walaupun cuma 1. Nanti pulang ayah bunda rasakan keberkahan ya Allah berikan buat kita. Oke Bapak Ibu, kita tak panjang lebar. Ayah bunda, berkah sama sukses itu beda tipis, beda tebel. Sukses itu hanya memberi kebahagiaan hanya sampai sebatas di dunia. Berkah memberi kebahagiaan dunia, alam kubur sampai alam akhirat. Bapak Ibu ayah bunda, sukses itu lambangnya adalah duit. Apa Bu? Duit. Sukses lambangnya adalah duit. Sampai orang barat punya prinsip time is money, waktu adalah duit. Siapa yang banyak duitnya maka dia semakin sukses. Betul Pak? Dengan duit dia bisa beli rumah, beli mobil, beli tanah, bangun rumah, bangun gedung, bisa beli emas, intan, berlian, mutiara. Ibu, apapun bisa dia beli dengan duit. Betul enggak Bu? Apa yang dia beli namanya apa? Harta. Semakin banyak duitnya, semakin banyak hartanya, maka dia semakin sukses. Tapi maaf, beribu maaf ayah bunda, duit, harta yang kita kumpulkan siang dan malam, sampai-sampai penataran P7, pergi pagi, pulang pagi, penghasilan pas-pasan. Duit, harta yang kita kumpulkan baru sebatas memberi kebahagiaan hanya sampai kehidupan dunia. Betul nggak Pak?
Ibu bapak kerja siang malam cari duit Pak, beli rumah cicil rumah, beli mobil cicil mobil. Bapak ibu nanti kalau sudah meninggal dunia alam kubur Pak, kira-kira duit rumahnya bisa kita nikmati nggak? Karena dia hanya sebatas sukses, hanya memberi kebahagiaan, hanya sampai kehidupan dunia. Koko mau tanya ayah bunda, tolong jawab dengan jujur, jangan ada dusta di antara kita. Ibu bapak, setelah kehidupan dunia ada kehidupan lagi namanya alam kubur yang disebut alam barzah. Setelah alam barzah lalu kemudian ada alam akhirat. Beriman tidak? Beriman. Percaya tidak? Percaya. Ayah bunda yang tercinta, percaya nggak alam barzah sama alam akhirat? Percaya? Maka demi Allah Bapak Ibu, kita yang percaya sama alam akhirat sama alam kubur, setelah kehidupan dunia ada alam barzah yang disebut kehidupan alam kubur, baru alam akhirat. Kita yang beriman ini, maka demi Allah, duit yang lambang sukses rubah jadi berkah. Duit harta kita yang memberi kita kebahagiaan di dunia, tolong rubah ayah bunda, bagaimana duit harta kita bisa juga memberi kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Bagaimana caranya kokoling? Allah sudah ajarkan dalam Al-Quran Bapak Ibu. Bu, Allah ajarkan wajahidu fi sabilillah, berjuanglah kita di jalan Allah. Mana jalan Allah Bapak Ibu? Bantu masjid, rumahnya Allah. Bantu musola, rumahnya Allah. Bantu pondok pesantren, pesantren tafid, rumah tafid, TPA, majelis taklim, yayasan Islam, sekolah-sekolah Islam, panti asuhan. Bapak Ibu bantu santuni yatim, duafa, fakir miskin dan sebagainya. Berjuang kita di jalan Allah. Pertama, pasti kalimatnya bi amwalikum, dengan sebagian harta kita. Lalu yang kedua, tak punya harta, bi anfusikum, dengan jiwa raga kita. Bisa dua-duanya, cakep, sebagian harta juga dengan jiwa kita. Ayah bunda, 114 surat Kokolim hafal 1 tahun 8 bulan. Waktu itu 30 juz. Ketika Allah perintahkan berjuanglah kalian di jalan Allah, kalimat yang pertama pasti bi amwalikum, dengan sebagian harta kita. Kenapa harta dulu Bu? Kenapa dengan sebagian harta itu? Sebagian harta itu Pak, karena harta itu lambang sukses. Allah suruh rubah jadi berkah. Karena harta yang kita kumpulkan siang dan malam itu hanya memberi kebahagiaan, hanya sampai kehidupan dunia. Allah suruh rubah Bapak Ibu. Bagaimana duit harta yang kita kumpulkan siang dan malam juga bisa memberi kita kebahagiaan alam kubur sampai alam akhirat. Perjuangkan sebagian di jalan Allah. Apa namanya? Kalau kita perjuangkan hartanya sebagian Allah, itu namanya kita sedekah. Betul Bu? Sedekah. Ibu, Bu, rata-rata Allah jelaskan Bu dalam Al-Quran Bu, manusia nanti ketika sudah meninggal dunia, semua manusia minta kepada Allah, ya Allah, tolong hidupkan lagi aku di muka bumi ya Allah, sebentar saja ya Allah. Kalau aku hidupkan lagi, apa yang kamu minta? Yang dia minta adalah sedekah. Ibu ya, kenapa dia minta sedekah Bapak Ibu? Rukun Islam ada 5. Pertama, syahadat, membaca 2 kalimat syahadat. Kedua, melaksanakan sholat wajib yang 5 waktu. Yang ketiga, sedekah wajib. Sedekah wajib namanya zakat. Zakat itu adalah sedekah, namanya sedekah wajib. Ibu, yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, naik haji. Bapak Ibu, kenapa yang dia minta yang nomor 3 sedekah Pak? Kenapa tak minta puasa? Puasa tak butuh berjuang pakai harta. Puasa berjuang pakai jiwa Pak. Cuma menahan lapar, hawa nafsu dan haus. Kenapa tak minta naik haji? Naik haji lebih enak Pak. Bisa ke Jeddah, naik pesawat ke Mekah, ke Madinah, bisa jalan-jalan dia Bapak Ibu. Betul Bu? Tapi yang dia minta adalah sedekah. Karena Bapak Ibu ketika hidup di dunia hartanya banyak, duitnya banyak, siang malam dia kumpulkan Bapak Ibu, ternyata hanya memberi kebahagiaan, hanya sampai sebatas kehidupan alam dunia Pak. Ketika di alam kubur dia merasakan Pak, dia juga pengen bahagia di alam kubur. Harta yang dia kumpulkan ternyata tidak bisa memberi kebahagiaan, makanya minta hidup lagi, dia minta
sedekah. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, Ibu Bapak, jadi duit lambang sukses rubah jadi berkah. Begini ayah bunda, bu, pak, nanti kita akan buka Bapak Ibu 1 jam bersama Kokolim. Nanti di sini kalau ada yang punya hutang pak, nanti Bapak amalkan pak, hutang akan cepat selesai insya Allah. Ada yang punya hutang bu? Banyak. Nih ibu-ibu yang hadir kelihatan wajahnya mirip-mirip semuanya. Ustazah Tati ini wajahnya mirip-mirip nih bu, wajah-wajah yang banyak cicilan ini bu. Punya hutang pak? Bapak yang punya hutang tahu segalau pak, cepat selesaikan hutangnya sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu ya bu, yang punya hutang tahu segalau, hari ini Bapak Ibu akan dapat solusi insya Allah pak. Hutang Bapak akan cepat selesai. Nanti amalkan di sini bu. Koko tak buka amalannya bu, nanti ini panjang betul pak. Koko hanya berikan kisi-kisi pak, karena dakwah bilisan waktunya tak efisien pak, tak kondusif. Paling hebat 1,5 jam. Yang efisien ini pak, dakwah bil kolam. Ini kalau kupas pak 5 jam tak selesai pak. Bapak Ibu kalau ikut seminar kolim bu tentang meraih keberkahan pak, 8 jam ini baru tuntas Bapak Ibu. Kita sampaikan 1,5 jam, nanti Bapak sisanya baca di sini ayah bunda. Dakwah bil kolam. Bapak Ibu nanti amalkan doa ya pak ya, doa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad biar hutangnya cepat selesai. Hadisnya sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Koko sudah amalkan. Pak Haji Pak Kiai Mahfud, Pak Haji Heri Purnomo, mohon maaf Ustazah Tati, Bapak Ibu, Koko di Jakarta punya yayasan pak, namanya KLC, Yayasan Kokolim Center. Yayasan ini Kokolim merintis 17 bisnis pak. Di bawahnya juga ada sarana pendidikan. Kokolim lagi membebaskan lahan yang ada di kota Bandung Selatan, di kampung Isenpon Pedalaman pak. Membebaskan lahan lebih kurang hampir 10 hektar Bapak Ibu buat pondok pesantren tahfiz. Motonya 5M tadi pak, membaca, memahami, menghafal pak. Anak-anak yang menghafal Quran di sana dia harus paham pak apa yang dia hafal. Makanya pertama wajib berbahasa Arab. Kita ajarkan ilmu nahwu dan sorof yang matang Bapak Ibu. Ya pak ya. Lagi tahap pembebasan lahan Bapak Ibu. Itu pesantren tahfidz Al-Quran. Lalu dia mengamalkannya. Nanti yang kelima pak, keluar pesantren dia harus mengajarkannya. Selesai sana kita kerjasama sampai ke Yaman pak. Pulang benar-benar kita jadi ulama Bapak Ibu yang berbahagia. Ayah bunda di bawahnya ada bisnis pak. Salah satunya yang Koko buka adalah KLC. Kalau kuliner namanya KLC Kokolim Chicken. Itu adanya di Cibubur Bapak Ibu sudah hampir 13 tahun. Bapak Ibu buka restoran, kalau ini KLC Kokolim Confection. Semuanya pakai KLC Bapak Ibu. Ini buatan sendiri Bu. Kokolim buka bisnis tujuannya pertama bukan cari duit. Bukan cari duit. Tujuan yang pertama, niat yang pertama adalah membuka lapangan pekerjaan bagi anak-anak yang putus sekolah. Semua karyawannya Kokolim diambil dari anak-anak yang putus sekolah, maksimal hanya tamatan SMP. Kita punya mereka yang tidak sekolah, yang penting dia mau sholat Bapak Ibu, akhlaknya bagus, ayah bunda. Kita didik jadi, kalau restoran didik jadi koki-koki yang handal. Sudah 300 ribu, mampir ya pak ya. Kalau keluar tol Cibubur pak, nanti ketik lesehan Haji Kokolim Bapak Ibu. Mampir ayah bunda ya, makannya gratis, pulangnya baru bayar. Ini bukan promosi, cuma menginformasikan saja Bapak Ibu. Waktu sebelum pandemi Kokolim buka cabang restoran di mana-mana pak, termasuk di Depok, di Serang, di Tangerang, di Bogor. Karena yang pengen kerja ini banyak Bapak Ibu. Uang dari mana? Uangnya Kokolim ngutang pak, ngutang. Kokolim putar modalnya ayah bunda. Tanpa terduga ayah ibu, corona datang. Corona datang, restoran tak boleh buka. Uang tak berputar, yang piutang tak mau tahu. Ternyata betul ayah bunda, orang yang berhutang malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Betul pak ibu? Kokolim solusinya mengamalkan hadis ini ayah bunda. Koko amalkan doa dari baginda Nabi Muhammad ini. Alhamdulillah ayah ibu, cuma 3 kali Jumatan Allah berikan solusi hutang hampir 1 miliar. Allah lunaskan dengan caranya Allah. Alhamdulillah.
Ini Bapak Ibu yang punya hutang ya Pak, tolong diamalkan Pak. Ya Pak ya, ini cuma diamalkan di hari Jumat. Dalam kitab Salikus Solihin diamalkan di hari Jumat. Bapak Ibu yang tak salat Jumat, nanti Ibu amalkan selesai sholat zuhur. Tapi hari Jumat, berapa kali kokolim, mana amalan bacaannya, nanti silakan baca di buku ini Bapak Ibu. Koko sampaikan, nanti waktunya tak cukup, kita pun tak hafal ayah bunda. Ibu ya, sikat amalannya Pak. Ayah ibu, nanti yang punya hutang cepat selesai. Di sini kira-kira ada nggak yang STMJ? STMJ sudah tua masih jomblo. Ada Bu? Yang STMJ punya organisasi namanya IPTN, Ikatan Pemuda Telat Nikah, atau IPTEK, Ikatan Pemuda Telat Kawin. Biasanya dapat istri-istri yang telaten, telat jadi pengantin. Ibu di sini barangkali ada yang single parent, duda, janda, Bapak Ibu, Ibu tahu galau ya Bu ya. Yang pengen dapat jodoh nanti amalkan di sini Pak. Ini Allah yang ngajarkan dalam Al-Qur'an. Ayah Ibu nanti tolong amalkan, baca doa yang sering dibaca oleh Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika jomblo membaca doa ini Pak. Bu, langsung Allah ijabah, diberikan jodoh yang terbaik, putrinya Nabi Syuaib, menantunya Nabi. Bapak Ibu, ayah ibu, nanti di sini ada yang punya usaha bisnis, punya usaha baik dagang, ternak, properti, kebun, macam-macam. Bapak Ibu, Bapak Ibu, bahkan yang punya jabatan, jabatannya biar makin berkah, karir makin berkah. Bapak Ibu, solusinya bukan ke dukun, nauzubillah, bukan ke orang pinter. Sekarang dukun lagi perang sama sahabat kokolim pesulap merah Bapak Ibu. Koko juga alim main trik sulap Bapak Ibu. Makanya hari tak pakai baju merah Bu. Nanti kalau pakai baju warna merah Bu, biasa disebut pesulap merah Bapak Ibu. Koko ini alim main trik sulap. Nanti kita tampilkan sebentar ya Pak ya. Kita lihat filosofi dakwah kolim dengan sulap Bu. Trans 7 memberikan gelar kepada kolim dai ilusionis. Ilusionis itu Pak kalau ceramah pakai filosofi sulap-sulap yang spektakuler. Laksana Sunan Kalijaga yang berdakwah pakai media gamelan dan wayang. Kokolim juga pakai sulapan. Nanti kita tampilkan sebagai filosofi dakwahnya Kokolim. Bapak Ibu, Bu, Pak, Bapak Ibu usahanya pengen lancar, pengen berkah, bisnis, karir makin berkah Pak. Allah sudah berikan solusi Pak. Doa. Karena Rasulullah mengajarkan ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Bapak Ibu, nanti amalkan Pak doa yang sering dibaca oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman Allah gambarkan dalam Al-Quran Nabi yang paling kaya, punya kerajaan, bahkan kerajaan Ratu Bilqis bisa dipindahkan dalam sekejap mata. Nabi Sulaiman Nabi yang paling kaya, hartanya berlimpah ruah. Ternyata Bapak Ibu, ketika Allah menggambarkan Nabi Sulaiman dan Nabi yang paling kaya, punya kerajaan, di sana ada pesan khusus Bapak Ibu. Allah mengajak kepada umat Islam Bapak Ibu agar membaca doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman, bukan ke orang pintar macam-macam ayah bunda. Ya Bu ya, nanti amalkan Bu doa yang dibaca oleh Nabi Sulaiman. Buktikan Bapak Ibu, ayah ibu yang dirahmati Allah. Bu, Pak, nanti di sini ada yang sakit-sakitan Pak, sudah berobat tak kunjung sembuh. Ayah bunda nanti akan dapat soal sakitnya bakal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada doa pengobatan Bu, namanya ruqyah syariah. Ruqyah jampi-jampi, syariah sesuai ajaran Islam, jampi-jampi dengan Al-Qur'an. Ayah bunda, hilangkan mindset kita ruqyah syariah di kepala kita adalah itu hanya buat orang kesurupan. Salah ayah bunda. Ruqyah syariah bukan hanya buat orang kesurupan. Ruqyah syariah itu adalah pengobatan baik medis maupun non medis. Kalau cuma non medis Pak gampang betul dia Pak. Ruqyah syariah itu jampi-jampi dengan Al-Qur'an. Bu, baca Bu ya doa ruqyah syariah. Duit itu hanya lambang sukses. Duit hanya bisa bayar rumah sakit. Duit hanya bisa bayar dokter. Duit hanya bisa beli obat. Duit hanya bisa menebus obat di apotek. Tapi maaf Bapak Ibu, duit dia tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Allah. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ibu kalau sakit tetap ke dokter. Kuatkan imun ya Bu ya. Lalu kuatkan iman. Baca doa ruqyah syariah, bantu dengan sedekah Pak. Bantu dengan
sedekah. Karena kata Rasulullah, as-sadaqatu tarudul bala wa tutawilul umur. Sedekah yang kalian keluarkan membantu agamanya Allah, itu menolak segala macam musibah, memanjangkan umur kalian. Yang manjangin umur itu bukan dokter, bukan obat, bukan vitamin, Pak. Yang bisa memanjangkan umur kita itu adalah sedekah. Ibu, kalau sakit kata Rasulullah, madu segala macam obat penyakit. Al-Quran adalah obat terhadap apa yang ada di dalam dada. Bagi kalian cuma ada dua pengobatan, madu dan Al-Quran. Apa artinya Pak? Madu itu bagian dari imun, Al-Quran bagian dari iman. Kalau sakit obatnya kuatkan imun, kuatkan iman. Silakan kuatkan imun, Bu. Zaman Rasul tak ada dokter, yang ada pengobatannya pakai herbal. Salah satunya adalah madu. Jadi ibu kalau sakit kuatkan imun ya Pak ya, silakan ke dokter Pak, minta antibiotik, minta vitamin C, vitamin D, dikasih obat Bu. Ibu kasih minum madu, habatusot macam-macam Bapak Ibu, kuatkan iman, doa dan sedekah. Baca doa ruqyah syariah, Bapak bantu dengan sedekah. Ibu silakan buktikan Bu. Ibu Kokolim usia 74 tahun. Bulan Juni tahun kemarin corona lagi merebak Pak. Ibunda yang lagi asma Pak, senior Pak, sudah tua. 74 tahun kena corona Bapak Ibu. Sekarang sehat panjang umur. Kokolim yang merawat tertular corona, sehat panjang umur. Istri Kokolim waktu lagi hamil 4 bulan Pak, ikut merawat tertular kena corona yang kelas berapa, sehat panjang umur. Bayi sudah lahir, sekarang laki-laki usia sudah 10 bulan Bu. Alhamdulillah, doakan jadi ulama besar Pak. Karena ini bayi Pak lagi hamil sudah kena corona Bapak Ibu. Bu, sehat, obatnya apa? Kuatkan imun, kuatkan iman. Tetap bawa ke dokter, minta antibiotik, minta obatnya, kasih madu, kasih kuatkan imunnya. Kalau imun sudah kuat, dia berperang lawan virus Pak. Perang dia Bapak Ibu, tapi hanya bisa mengobati, tak bisa menyembuhkan. Siapa yang menyembuhkan? Kuatkan iman, doa dan sedekah. Baca doa ruqyah syariah, pokok bantu dengan sedekah. Ya Allah, nawaitu sedekah. Ya Allah, aku sedekah an ummi. Aku sedekah atas nama ibuku ya Allah. Aku sedekah atas nama istriku dan calon baik dalam perkuyu lillahi ta'ala. Namanya sedekatun an, sedekah atas nama. Bu, haji boleh dibadal atas nama, apalagi sedekah. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang sakit-sakitan Pak, silakan kuatkan imun, berobat ya Bu ya. Obatnya kuatkan iman Bu, doa dan sedekah. Bacakan doa ruqyah syariah, Bapak bantu dengan sedekah. Sedekah atas nama, sebutkan yang lagi sakit Pak. Insya Allah sakitnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah mengamalkan ini, ternyata sakitnya juga diangkat, tak diangkat oleh Allah, Bapak harus ridho barangkali sebagai pelebur dosa-dosa kita di masa lalu. Betul Bu? Tandanya Allah hendak wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Orang Islam kalau sudah berobat dia sakit tak sembuh Pak, dia ridho Pak. Maka kata Rasul Pak, seperti pohon yang merontokkan daun-daunnya Bapak, dirontokkan dosa-dosanya oleh Allah Pak, supaya nanti menghadap kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Ibu tak banyak lebar Bu. Nanti kalau di sini yang pengen haji Pak, pengen tanah suci Pak, tak bisa haji besar, haji minimal haji kecil. Umroh adalah haji kecil. Ibu silakan amal di sini Bu ya. Di sini ada doa Pak berupa sholawat. Sholawat hadiah, sholawat khusus bisa berangkat ke tanah suci. Ini banyak amalan keberkahan Bu. Ibu bapak yang dirahmati, mohon maaf Pak, ini nanti kalau tinggalkan Bapak Ibu nanti silakan Bapak praktek, Bapak Ibu dapatkan buku ini, Bapak amalkan, nanti bukunya dikasih. Karena buku ini tak berniaga sama manusia Pak, bukunya hanya berniaga kepada Allah. Bapak amalkan ini, tapi mohon maaf ayah bunda, buku ini Bu, dakwah ini Pak, ini bagian dakwah Pak bil kolam. Ayah bunda amalkan buku ini tak akan tokcer, tak akan mustajab, tak akan manjur apabila ayah bunda tidak mengamalkan 2 syarat. Ibu, kita buka Bu, pengen berkah nggak Bu? Mau berkah? Bapak mau buka 2 syarat ini Pak ya. Bapak amalkan 2 syarat ini. Yang tokcer bukan hanya amalan di sini Pak, bukan hanya Pak, bukan hanya amalan, bukan hanya tokcer Pak. Bahkan ayah bunda yang selama ini punya doa, zikirnya panjang, amalannya banyak, doanya banyak, selama ini doa kita belum dikabulkan oleh Allah, ini syarat ini belum Bapak buka Pak. Amalkan syarat dulu Pak. Semuanya pakai syarat.
Kokolim, Ibu Kokolim ketika masuk Islam Bu meneliti tentang Al-Quran, keberkahan Bu. Amal ibadah kita yang beragama Islam itu ada rukun, ada syarat Pak. Betul Pak? Betul nggak Bu? Sholat kita biar mustajab diterima oleh Allah ada rukun sholat, ada syarat sholat Pak. Salah satu syarat sahnya sholat, syarat diterimanya sholat kita oleh Allah, ilmu fikih mengajarkan suci hadas besar, suci hadas kecil, minimal punya wudhu. Inikah biar syah, ada rukun, ada syarat. Semua amal ibadah ada rukun, ada syarat. Kita buka syaratnya Bu. Ibu, apa syaratnya? Begini Bu, masih hidup? Nih ibu-ibu yang hadir nih sebelah kanan, ibu-ibu calon-calon penghuni sorga Bunda. Dari tadi kau perhatikan wajah-wajah Bunda semuanya penuh bercahaya karena kena sinar matahari Bu. Insya Allah calon penghuni sorga. Ibu, kau mau tanya begini, Bapak sebentar ya Bu ya. Kita buka syaratnya Pak. Begini Pak, Bu, mohon maaf Bapak, ini masjid sekarang ketuanya Bapak Maksum. Mana Pak Maksum? Pak Maksum mana? Pak Maksum di belakang. Pak Maksum, mohon maaf Pak Maksum ya. Itu masjid tempat wudhu di mana Pak? Di belakang ya Pak ya. Pakai keran nggak Pak? Pakai keran. Airnya dari PDAM atau di bawah diambil Pak? Dari bawah ya Pak ya. Disedot Pak ya. Ditampung nggak di atas? Ditampung. Namanya apa penampungannya Pak? Toren. Bapak Ibu tahu toren? Tahu? Rata-rata warnanya apa? Oranye. Ada yang stainless macam-macam Bu ya. Yang normal rata-rata yang kebanyakan oranye. Warnanya persis sama bajunya Al-Mukarram Bapak DPRD Kota Bekasi Pak, oranye. Bu ya? Hafal ya Pak ya? Pak, isinya apa Bu? Air. Letaknya di mana? Di atas. Pokok mau tanya Bu, kenapa toren letaknya di atas Pak? Kenapa tak di bawah? Kalau di bawah kita gampang ngintip Pak, airnya kotor apa bersih Pak. Letaknya di atas Pak. Kenapa Bu? Supaya airnya gampang turun ke bawah. Betul nggak Bu? Betul nggak? Ibu, di rumah Ibu punya keran, masjid punya keran, itu airnya ditampung di toren Bu. Di toren Bu ya. Jadi kalau dalam air itu torennya airnya kotor, yang keluar pasti kotor Bu. Ya Bu ya. Bu, kalau airnya bersih pasti yang keluar bersih. Betul nggak Pak? Bu, sudah Bu ya? Bu, jadi semua keran-keran yang ada di bawah itu airnya dari toren. Ibu, mohon maaf, perhatian. Di bawah toren persis Pak. Itu ada satu keran Pak. Namanya keran apa Bu? Namanya keran kontrol. Stop keran. Tahu Pak? Ibu, persis di bawah toren Bu. Ada satu keran, namanya keran kontrol Pak. Kalau zaman dulu bentuknya bulat ya Pak, warnanya merah ke kuning-kuningan, diputer kayak bunga matahari Bu ya. Sekarang zamannya Pak bentuknya T Pak, T. Bisa diputer, bisa begini. Letaknya di bawah, letaknya di bawah toren, namanya keran kontrol. Buat apa kita punya keran kontrol Kokolim? Bapak Ibu, nanti kalau ada salah satu keran di bawah ada yang bocor, Bapak Ibu tak usah panik Pak. Ibu-ibu berubah jadi Wonder Woman. Naik ke atas ya Bu ya. Ibu kunci keran kontrol Bu. Maka semua keran-keran yang di bawah satu pun air tak ada yang keluar. Kenapa? Keran kontrol Bapak kunci. Bu, Pak, demi Allah 17 tahun Kokolim meneliti Pak, keran kontrol itu ilustrasinya adalah sholat wajib, sedekah wajib, sholat dan zakat. Ibu, Bapak tak sholat wajib, Bapak tak sedekah wajib, Bapak tak keluar zakat Pak, air tak akan keluar Bapak Ibu. Ibu, sebanyak keran apapun di bawah tak ada yang mengalir. Bapak rajin puasa sunnah, rajin sholat sunnah, doanya panjang, amalannya banyak, kurban ribuan sapi, ribuan kambing, berkah tidak? Jawabannya berkah. Berkahnya akan terhambat di atas Pak. Kenapa? Keran kontrol Bapak belum buka. Amalkan sholat wajib, sedekah wajib. Sholat ada dua, wajib dan sunnah. Sedekah ada dua, wajib dan sunnah. Wajib dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan berdosa. Berdosa Allah murka. Allah murka dicabut keberkahannya. Sunnah
dikerjakan dapat pahala, tak dikerjakan tak berdosa. Itu hanya bonus sebagai tambahan, Pak. Ibu, soal sedekah wajib namanya zakat. Zakat sedekah wajib, Pak ya, namanya zakat. Ibu, zakat ada berapa, Bu? Ada 2. Zakat fitrah terjadi bulan Ramadan, sebagai ulama besar, Pak, dianjurkan makanan pokok, Pak. Ya, Pak ya. Yang kedua ada zakat mal, zakat harta. Ibu bapak setiap dapat rezeki, Bu ya, tolong sisihkan langsung, Pak, yang 2,5%. Sisihkan langsung, Pak, sisihkan. Ibu bapak sisihkan, ini sudah niat zakat ini, Pak. Ini jangan dipendam, Pak, lebih dari setahun, Bu ya. Kalau ibu pendam lebih setahun, Bu, dicabut keberkahannya oleh Allah. Yang jelas kalau pengen berkah, amal soleh lebih cepat, lebih bagus. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Sisihkan, Pak ya. Bapak Ibu jangan perhitungan, Bu. Jangan tunggu nisab, tunggu haul, Pak. Jadi orang perhitungan, orang bakhil. Kalau kita hitung-hitungan, Bu, nanti Allah juga perhitungan rezeki sama kita, Bu. Sisihkan langsung, Bu. Kalau bapak tak sampai nisab, nanti suatu hari, Pak, bapak ibu sudah melaksanakan sedekah sunnah. Sisihkan, Pak. Bu, jangan dimakan, Bu ya. Ini yang 2,5%, ini haram dimakan sama kita, Pak, dan keluarga kita. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Di harta kita yang 2,5% itu milik fakir miskin, meminta tak meminta. Namanya duafa, lemah ekonominya, bisa fakir, bisa miskin. Pinggirkan, Pak. Bu, ini kalau dimakan sama istri, istri tak berkah, rumah tangga tak bahagia, Pak. Siang malam berantem, Pak. Bu, ibu makan, ibu tak akan bahagia, Bu. Ninggal hutang di mana-mana. Ya, Bu ya. Gelisah, Bu, malam tidur tak pernah nyenyak, siang jadi orang hina. Dimakan sama anak kita, Pak. Anak kita tak berkah, Pak. Sama orang tua tak bersyukur, Pak, suka melawan, Pak, ibadahnya susah, no tengok agama, malas Bapak Ibu. Kenapa? Bapak kasih makan, Pak, yang Bapak zakat itu, Pak, itu kan milik kita. Harta kita yang 2,5% itu milik fakir miskin, Pak. Bapak kasih makan, Pak, tak berkah. Bapak beli rumah, rumah tak berkah. Beli mobil, mobil tak berkah. Beli barang-barang tak berkah. Ditipu orang, kecopetan, kemalingan, sampai kehilangan dan kebakaran. Apa kata Allah, Bapak Ibu? Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tak ada satu musibah pun yang menimpa diri kita kecuali dengan izin Allah. Wa ma asabaka min hasanatin fa minallah. Kalau kita dapat nikmat datangnya dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik. Dapat musibah yang jelek itu hasil perbuatan dirimu sendiri. Kenapa, Bu? Ibu cari duit, pertama Allah dia lupakan, Bu. Duit rezeki dari Allah, Allah dia lupakan. Tak mau salat wajib. Dapat duit tak terima kasih, terima kasih itu sedekah ya, Pak ya. Wa mimma razaqnahum, terima, yunfikun, kasih, terima kasih, itu namanya sedekah. Salat dan sedekah, salat wajib, sedekah wajib. Ibu bapak yang dirahmati Allah, Pak, tolong sisihkan dulu, Pak ya, yang 2,5%. Sisihkan ya, Pak ya. Inginkan, Pak, itu namanya niat zakat, Pak. Bapak yang wajib-wajib harus pakai niat, Pak ya, Pak ya. Kalau bapak tak pakai niat, itu namanya bukan wajib, Pak, itu jatuh sunnah. Sholat wajib pakai niat, puasa Ramadan pakai niat, sedekah wajib pakai niat. Bapak sisihkan, itu sudah niat zakat, Bapak Ibu. Bapak mau bapak sedekah banyak ribuan kali, Pak, kalau bapak zakat bapak tak keluarkan dulu, Pak. Sama, Pak, keran kontrol tak dibuka, Pak, air tak ada yang keluar, Bapak Ibu. Ayah bunda sudah ya, Bu ya, buka keran kontrol, Bu ya. Sholat dan zakat, Bu. Ibu buka, airnya keluar. Tapi ayah bunda keluarnya tak deras, Pak, standar, Pak, keran standar, Pak. Biar kenceng airnya bagaimana? Tambah bonus, bapak tambah apa bonusnya, Pak? Tambah mesin pendorong. Tahu mesin pendorong, Bu? Mesin pompa, kasih, Pak. Jadi Bapak Ibu kalau masuk hotel berbintang, Pak, itu soal airnya kenceng, Pak. Kenapa kenceng airnya, Pak? Rata-rata pakai mesin pendorong, Bu. Mesin pendorong itu ilustrasinya adalah Bapak Ibu tambah sholat sunnah dan sedekah sunnah. Bapak tambah sholat tahajud di malam hari, siang pagi-pagi tambah sholat duha, Pak. Malam tahajud, taubat, tasbih, tambah sholat hajat, Ramadan tambah sholat tarawih, minimal tambah sunnah qobliyah dan ba'diyah. Bapak tambah sedekah sunnah. Mana sedekah sunnah, Bapak Ibu? Kalau Bapak sudah sisihkan yang 2,5%, Bapak sedekah lagi, Pak. Itu namanya sedekah sunnah. Itu mesin pendorong, Bu.
Ibu bapak ternyata yang wajib Pak lebih dari 2, yang lebih dari 2,5%, yang lebih-lebih itu Pak, itu namanya sedekah sunnah. Itu bisa mendorong Pak, kenceng Pak. Ayah ibu, sholat dan sedekah. Tak panjang lebar Bapak, mau berkah Bu? Mau berkah? Sholat dan sedekah. Bapak ibu yang dirahmati Allah, Kokolim menanti keberkahan 17 tahun Bapak Ibu. Semua ciptanya Allah itu semuanya berpasangan. Ya Pak ya, ada langit, ada bumi, ada malam, ada siang, daratan, lautan. Betul nggak Pak? Bu, sholat itu gandengannya apa? Zakat. Al-Quran Pak, Bu, 114 surat. Ketika Allah perintahkan aqimus sholah, dirikan sholat, pasangannya pasti wa'atu zakat, tunaikan zakat Pak, sedekah wajib Pak. Berapa ayat? Lebih dari 24 ayat Pak, bergandengan Bapak Ibu. Ya Pak ya, semuanya berpasangan. Kenapa? Ciptanya Allah semuanya berpasangan. Ibu, coba kalau ada malam tak ada siang Bu, siang tak ada malam, stres nggak Pak? Bapak stres Pak. Bapak kerja tak pulang-pulang Pak. Kapan jam 5 sore Pak? Bapak jadi Bang Toyib. Bu, stres. Ya Bu ya, semuanya berpasangan Bapak Ibu. Oke, yang paling gampang begini, Bu, ngomong pasangannya apa? Diem. Ibu ngomong tak bisa diem, dianggap orang gila. Ngomong terus Bu. Ibu tak bisa ngomong tapi diem, dianggap orang bisu. Melek pasangannya tidur, bapak melek tak bisa tidur, sakit Pak, lemah kita Bapak Ibu. Tapi bapak tidur tak bisa melek Pak, dianggap mayat sudah mati Bapak Ibu. Oke begini, Bu, makan pasangannya apa? Minum. Ibu makan tapi tak minum, kecekek, dehidrasi Bu. Atau ibu minum tapi tak makan Pak, sakit perut Pak, kembung Pak. Ya Bu ya. Bu, buang air besar, pasangannya buang air. Bapak buang air besar tak bisa berkecil, masuk rumah sakit Bapak Ibu. Yang paling gampang begini Pak, kaki kanan pasangannya kaki kiri, yang kanan punya, kiri tak punya, begini jalannya Pak. Ya Bu ya, kalau begini jadi pampir Bapak Ibu. Nah, pincang dia Pak. Semuanya berpasangan. Ayah Bunda, Bu, ketika Kokolim keberkatan Al-Quran Pak, ketika menghafal meneliti Bapak Ibu, jangankan ciptanya Allah sendiri punya pasangan Bu. Pasangan bukan istri, pasangan. Mana pasangannya Allah? Perhatian di lafaz kanan lafaz Allah, kiri lafaz siapa Pak? Ini pasangannya Allah Pak. Ketika Allah perintahkan dalam Al-Quran, ati Allah, taatilah Allah, kalimat berikutnya pasti wa atiur rasul, taatilah Nabi Muhammad. Apa artinya? Ibu taat kepada Allah, Nabi Muhammad tidak, tak diterima oleh Allah. Ibu taat kepada Nabi Muhammad, Allah tidak, tak diterima Pak. Paham Bu? Salat dan sedekah. Begini Pak, Bu, terakhir sebagai penutup. Ibu, duit itu lambang sukses, rubah jadi Bapak Ibu sebagai penutup. Ibu, duit itu penyebab pertama orang bikin husnul khotimah atau su'ul khotimah. Duit penyebab pertama orang bikin berkah, bikin tak berkah. Rumah tangga berkah, rumah tangga tak berkah. Anak berkah, anak tak berkah. Penyebab pertama adalah duit. Survei membuktikan, gara-gara duit hidup tak berkah, mati su'ul khotimah. Ketika cari duit, Allah dia lupakan Pak. Siapa yang kasih duit Bu? Allah dia lupakan ya Bu ya. Tak mau sholat 5 waktu, gara-gara cari duit Pak, sampai subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya hafalkan Bu, jantungnya berkah adalah syukur. Baca surat Ali Imran, baca surat Ibrahim ayat 7, la in syakartum la azidannakum. Kalau kau pintar mensyukuri nikmatku, la azidannakum, lanya la taukid Pak, benar-benar artinya ku tambah nikmatku, zada yazidu, tambahnya yang itu namanya berkah. Karena berkah kata ulama ziyadatun alal khair
bertambahnya kebahagiaan dan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, itu namanya berkah. Kalau kau minta bersyukur, ku tambah nikmatku, artinya ku berikan keberkahanku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau tidak minta bersyukur, azabku sangat pedih, artinya ku cabut keberkahanku. Bu, syukur ya Bu ya. Ibu, syukur yang pertama ungkapkan dengan sholat. Makanya baginda Nabi Muhammad dijamin masuk surga. Ibu, dosa sudah diampuni Allah. Nabi Muhammad Bu Rasul ketika sholat sejarah mengatakan bengkak kaki beliau, begitu lamanya ayah bunda. Ketika ditanya oleh sahabat dan istri beliau Siti Aisyah, ya Rasul, kenapa sholatmu begitu lama ya Rasul? Jawaban Nabi Muhammad cuma satu, Pak. Afala akunu abdan syakuro. Apakah salah aku termasuk hamba Allah yang pintar bersyukur? Satu Pak ya, syukur Pak ya. Cari duit, cari rezeki, hidup dari rezeki Pak. Yang gak ada rezeki Allah, bersyukur Pak. Allah jangan lupakan, dirikan sholat. Sudah? Yang kedua, begitu dapat duit, rezeki yang dia cari, tak bersyukur yang kedua kali. Siapa yang tak bersyukur? Kata baginda Rasulullah, man lam yashkurin nas la yashkurullah. Siapa manusia yang tidak pintar berterima kasih sesama manusia, tandanya tidak mensyukuri nikmat Allah. Pintar-pintar terima kasih, terima kasih. Kita terima ngumpet, terima simpen. Ini terima kasih. Wa mimma razaqnahum, apa-apa harus kamu berikan, terima Bu. Yunfikun, kasih. Ini adalah sedekah. Bu, kita kadang-kadang lebih gampang zakat mal ketimbang zakat mal. Betul nggak Bu? Koko ini kalau jalan sama istri, Pak, mohon maaf ya Pak Haji Mahfud, Koko ini Tionghoa Pak. Orang Tionghoa rata-rata romantis, makanya anaknya banyak-banyak Pak. Ayah Koko Lim, satu bapak, satu ibu, 13 saudara. Ibu Koko Lim, satu bapak, satu ibu, 16 bersaudara. Koko Lim, satu bapak, satu ibu, 10 bersaudara. Kenapa romantis? Kenapa romantis? Kelihatan Pak budayanya Pak. Budaya Tionghoa namanya barongsai. Betul nggak Pak? Budaya Betawi namanya ondel. Bu, orang Tionghoa barongsai. Bapak kalau romantis sama istri, ciri-cirinya bapak panggil istri pakai say Pak. Halo mama say. Suami yang romantis. Orang Tionghoa jangankan istri Pak, barong aja pakai say dia Pak. Nah, barong say, begitu romantisnya Bu. Bu, Kokolin kalau jalan ke mall sama istri Bu, suami yang paling romantis. Depan pintu mall, Uma, iya Abuya, Uma kalimat Umi Pak, Abuya kalimat Abi. Kita apa? Uma dan Abuya Pak. Uma, iya Abuya. Tangan Uma mana? Begini dia Pak. Depan pintu mall Pak, Koko masukin Pak. Bergandengan tangan kita Pak. Keliling mall, tak lepas ini Pak, bergandengan Pak. Ini kalau mau lepaskan Pak, dia belanja kemana-mana Bapak. Ya Bu ya, karena perempuan lebih gampang zakat mal ketimbang zakat mal. Sudah Bu ya? Bu, sedekah. Terima kasih. Bapak sedekah. Sholat wajib, sedekah wajib. Sholat sunnah, sedekah sunnah. Master keberkahan, dirikan sholat, tunaikan zakat. Amalkan Bu ya. Mau berkah tidak? Bu, kita yang sibuk rajin sholat tapi sedekahnya kurang Bapak Ibu. Ayah bunda pengen berkah tidak? Bu, makanya orang Tionghoa punya prinsip hidup miskin jangan salahin Tuhan, mau kaya harus banting tulang. Semua orang lahir pasti telanjang, tidak ada yang bawa uang. Yang kaya tak boleh pelit-pelit, hanya yang miskin jangan putus asa. Harta kita tak boleh disimpan-simpan saja, sedekah ditambah pasti harta nambah, karena pasti jadi berkah. Hanya oke Bapak Ibu, sebagai pengunjung begini Pak Bu, sebelum Koko main sulap Bapak Ibu dan dapatkan bukunya ayah bunda, nanti Bapak Ibu tolong renungkan Pak ya, renungkan Bu ya Pak, renungkan Pak ya.
Renungkan Pak, dokter tak berjanji siapa yang berobat pasti sembuh, tak berjanji Pak. Guru tak berjanji siapa yang belajar jadi orang sukses, tak berjanji Bu. Tetapi Allah berjanji Bu, demi Allah Bu, siapa yang konsisten menjaga sholatnya, dia keluarkan sedekahnya, sholat wajib, sedekah wajib, Allah jamin rezekinya dunia dan akhirat. Mana janji Allah? Bapak Ibu, surat Al-Baqarah ayat 277. Innalladzina amanu wa amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman, pasangannya dia beramal soleh, wa aqamus shalah wa atuz zakah, dia konsisten mendirikan sholat, pasangannya dia keluarkan sedekah wajib zakat Pak. Apa janji Allah? Lahum ajruhum inda rabbihim, dia dapat pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dia tak pernah sedih Pak, tak pernah khawatir. Kenapa? Karena rezekinya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, sholat dan sedekah Bu, Ibu buka tuh, amalkan Pak. Ibu terakhir sebagai penutup, ayah bunda renungkan surat Ibrahim, surat Ali Imran 112. Ali Imran 112. Duriban alaihi muzillatu ainama sukifu, manusia akan tertimpa kehinaan dan kesengsaraan ainama sukifu, dimanapun saja dia berada. Mau pindah-pindah jabatan, pindah-pindah kantor, pindah-pindah rumah, pindah-pindah daerah, hina dan sengsara kata Allah. Kalau hidupnya tak mau hina, tak mau sengsara, alias diberkahi oleh Allah, solusi cuma ada dua Bu. Apa itu? Illa bihablim minallah wa hablim minan nas, jalin hubungan baik antara kamu sama Allah, wa hablim minan nas, sama kamu sama manusia. Hablim minallah itu dipahami, dirikan sholat. Hablim minan nas, berhubungan baik sama manusia, tunaikan sedekah ya Pak. Sholat dan sedekah. Mau berkah Bu? Bapak Ibu, nanti Bapak amalkan sholat wajib, sedekah wajib ya Pak ya, dapat rezeki Pak, langsung sisihkan dulu yang wajib Pak, 2,5%. Bapak tambah sholat sunnah, tambah sholat sunnah. Amalan Bapak Ibu Pak termasuk di buku ini Pak, ini akan mustajab Bu, amalkan nanti ya Bu ya. Ini banyak amalan keberkahan Pak, tapi ini tak akan mustajab apabila Bapak Ibu tidak mengamalkan sholat dan sedekah ya Pak ya. Keran kontrolnya buka Pak, sholat wajib, sedekah wajib, biar kencang airnya Pak. Bapak tambah mesin pendorong, tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Ayah ibu, jadi ingat ya Pak ya, pilih sukses atau pilih berkah? Berkah. Boleh cari sukses Pak, rubah jadi berkah. Oke Bu ya, karena lambangnya adalah duit. Duit itu Pak, master Pak, master segala-galanya duit Pak. Sampai ada orang menuhankan duit. Tahu duit? Kelihatan wajah-wajah tawaduk, tahu warna duit. Sebagai penutup kita akan ceramah dengan ilusi. Kita akan main sulap Pak, sulap ya Pak ya, filosofi dakwah. Ini adalah duit ini Pak. Salah ambil Bapak Ibu. Tisu apa duit Pak? Tisu apa duit? Yang mengatakan ini tisu, alhamdulillah tandanya masih hidup. Bisa membedakan mana tisu, mana duit. Bapak Ibu, kalau kita masih hidup Pak, itu tandanya Allah masih beri kita kesempatan. Kesempatan untuk apa Kokolim? Kesempatan menjadikan duit lambang sukses, Bapak rubah jadi berkah. Kesempatan menjadikan duit yang memberi kebahagiaan di dunia, Bapak rubah Pak. Bagaimana duit harta kita bisa beri kita ke alam kubur sampai alam akhirat. Ya Pak ya, Bapak Ibu kalau masih hidup, tandanya dikasih kesempatan untuk sholat sebelum disolatin, untuk sedekah sebelum ajal datang menjemput kita. Karena rata-rata ajal sudah datang Bu, manusia minta ditunda ajalnya, yang diminta adalah sedekah. Baca surat Al-Munafikun ayat 10. Tak panjang kita bahas Bapak. Waktunya sudah cukup Bu ya. Oke, sini sayang, boleh satu orang sini. Nanda sini sayang, sini bantu sini sayang, sini cepat lewat sini sayang, cepat sini sayang, naik cepat, naik sini. Oke, pinter. Sini sayang. Nanda, ini tisu apa duit sayang? Tisu. Coba ambil satu sayang, ambil sayang. Tarik lagi, jangan robek. Tarik. Ambil. Nanda, tisu masih baru ya. Jangan dirobek, jangan dilipat ya. Janganlah ingus, itu masih baru sayang. Nanda, begini, Nanda. Ini namanya apa sayang? Nih, kita ambil. Nih, ini namanya apa?
korek api gas. Warnanya apa? Biru. Biru. Biru ya. Masih baru nggak? Masih baru karena baru beli. Masih baru Pak, masih baru. Begini Pak, begini. Pak, mohon maaf. Abang aja deh abang. Abang namanya siapa bang? Bang Zainuddin. Perhatikan Bu, boleh diri bang. Ah, boleh sini bang sebentar bang. Sini bang, sebentar. 2 menit ya, jangan dirobek ya. Bang Zainuddin, Bang Zainuddin gagah Bang. Kekar ya Pak ya. Abang dulu suka fitness ya, kadang-kadang. Suka fitness. Sepak bola, gagah Pak. Orang gagah seperti Bang Zainuddin itu nama Cinanya Pak. Orang kekar seperti Bang Zainuddin gede Pak. Itu nama Cinanya Lu King Kong. Lu King Kong. Bang Zainuddin kan gagah Pak. Tolong patahin Bang, patahin. Beneran patahin. Bisa nggak? Tak bisa ya Bang ya. Tak ada yang bisa Bang. Koko pernah menantang Bang, orang sekuat apapun kekar Bang, tak bisa matahin ini Bang. Kalau dia bisa matahin Bang, namanya berubah jadi Lu King Kong. Tandanya begini, ini korapi beneran ya Bang ya. Beneran ya? Beneran Pak. Koko Pak sulap yang spektakuler, sebelum ditampilkan cek dan recheck Pak. Ini suruh cek ini Pak. Beneran Bang ya? Bang makasih Bang ya. Sebentar makasih Bang ya. Atau Abang pegang dulu deh. Sebentar Bang. Bang pegang korapi Bang. Isunya minta saya, minta. Lepas saja, lepas. Bang dibakar Bang, bakar. Allah masya. Duit dia Bang. Beneran Bang, Abang terawang Bang. Abang coba terawang ke lampu. Terawang, lebih dekat Bang. Bang, itu duit beneran, duit palsu Bang. Asli. Kalau asli pakai shot. Asli. Kasih tidak pegang duitnya Bang. Pegang ya tidak ya. Bang tangannya begini Bang, yang gini Bang, yang kanan. Sudah Bang? Abang masukin kepalanya Bang. Genggam yang kuat Bang ya. Korek apinya akan kita pelintir Pak. Kita bengkokin. Yang kuat Bang ya. Sambil baca salawat. Tadi korek apinya Bang tak bisa dipatahin Bang ya. Sekarang kita bengkokin Bang. Baca salawat Bang ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau sulap bacanya mantra yang kompak, simsalabim jadi apa? Astaghfirullahalazim. Orang Islam tak boleh baca mantra. Ya Allah, kompak lagi. Baginda Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan umatnya agar baca mantra. Orang Islam itu harus baca Al-Quran dan baca Kokolib mencoba merubah sulap-sulap yang tidak islami bisa menjadi sulap-sulap yang islami agar diberkahi oleh Sang Ilahi. Trans 7, Trans TV memberikan Koko gelar Pak sulap syariah. Bang lepas tuh Bang, lepas. Bengkok belum Bang? Belum bengkok Bang ya, karena belum dibengkokin. Gak yang kuat Bang, yang kuat kita bengkokin Bang. Baca salawat. Allahumma sholli, yang kuat Bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Barakah setelah engkau baca, bengkoklah engkau. Yang kuat Bang. Bengkok Bang. Kelihatan Bu? Bengkok. Bu, Kokolim itu kalau ceramah paling takut melihat orang matanya melotot, mulutnya mangap, tapi kalau tak ada suara Bu. Subhan, dibuka 4 mata, kata tukul arwana, inilah dia Koko Limhaya, bukan Koko Limpan. Ini Koko Lim, bukan Koko Limpan. Bang makasih ya Bang ya. Makasih Bang. Silakan kembali ke alamnya Bang. Ke alamnya, ke tempatnya Bang. Makasih. Abang namanya siapa tadi? Bang Zainuddin, barakallah fi kulli hal ya. Berkah dunia akhirat. Nanda sini sayang, sini. Nanda sini. Namanya apa? Uang. Panggilannya duit. Dia ini kalau masuk Sumatera Barat namanya berubah jadi pipi. Masuk Sumatera Utara berubah lagi jadi hepeng. Masuk Jawa Barat, Sunda, Bandung, termasuk orang Sunda, termasuk kampungnya istri Kokolim, orang Sunda pisan Bandung Bu. Namanya berubah Artos dan Arcis. Yang kompak, Artos dan Arcis. Arcisnya biasa aja Nanda, jangan muncrat Nanda. Maaf ya, Artos dan Arcis. Nama gaulnya Mani. Apa?
Money. Money, no love, no cry. Gak punya cinta, gak punya air mata. No love, no cry. No money, no dong. No kancing, no ngol. Nah, itu kita punya kancing ya. Ini no kancing, no ngol dia ya. Tanah Arab, di tanah Arab namanya berubah jadi fulus. Fulus, ada fulus mulus, tak ada fulus manfus. Ada 2 menit. 2 menit ya. Ibu sebagai penutup yang terakhir, tolong renungkan yang terakhir. Ayah bunda, pertama kali Islam datang, duit namanya adalah dinar. Apa? Dinar. Dinar dari 2 kalimat, din sama nar, dibaca dinar. Din artinya agama. Lakum dinukum waladolin waliyadin. Salah dengar. Agamamu agamamu, agamaku agamaku. Din agama. Nar neraka. Wakina azabannar, neraka. 2 kalimatnya Pak ya. Pilih agama atau masuk neraka. Apa artinya dinar? Bapak Ibu siang malam cari duit. Bapak sebagian buat din, bantu agamanya Allah. Inna dina indallahil Islam. Ali Imran ayat 19. Agama Allah adalah agama Islam. Bapak bantu agama Islam Pak ya. Bapak bantu pembangunan masjid, kesejahteraan masjid, musola, panti asuhan, yayasan Islam, majelis taklim, rumah tahfidz, pesantren, orang-orang yang berdakwah di agamanya Allah, santuni yatim piatu duafa dan sebagainya. Buat haji, menghajikan orang, umroh mau Allah. Bapak buat din. Allah sudah berjanji surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, intan surallaha yang surkum, kalau kalian bantu agamanya Allah, Allah pasti akan bantu kalian Pak. Itu janjinya Allah. Bapak bantu agamanya dengan ini Pak, itu namanya sedekah. Percaya Pak? Percaya? Minimal Bapak Ibu akan dibantu ketika menghadapi sakaratul maut. Pak, mohon maaf, Kokolim Pak, nanti siang berangkat ke Batam Pak. Sudah 2 tahun safari dakwah keliling Indonesia Bu. Sekali berangkat 10 hari lebih kurang 15 sampai 20 titik. Waktunya tak habis di perjalanan Bu. Ibu, Pak mohon maaf, pulang ceramah kadang-kadang ditarik sama orang Pak. Kokoli minta tolong, nenek saya sudah 3 bulan sakar tak meninggal. Datang Pak. Koko datang, Koko baca doa ruqyah syariah. Koko ruqyah Bu, Koko ruqyah. Keluarganya, kamu siapa? Anaknya Ustadz, kamu siapa? Cucunya Ustadz. Sayang sama nenek kamu? Sayang Ustadz. Kalian tolong sedekah. Sedekah ya. Bantu agamanya Allah, terserah kemana aja. Niatkan atas nama nenek tadi. Semua sedekah Pak. Ya Allah, aku sedekah atas nama nenek. Sebutin Bu. Besoknya neneknya Pak meninggal dunia dengan tenang Pak. Ibu, Bu, itulah janji Allah. As-sadaqatu tamna'u mitatasu. Sedekah yang kalian keluarkan membantu agamanya, namanya sedekah Pak. Menolak mati su'ul khotimah. Bapak bantu agamanya orang ini Pak, sedekah. Bapak ditolak mati su'ul khotimah, kata Rasul Pak. Matinya husnul khotimah. Tempatnya mana? Surga. Tapi Bapak Ibu siang malam cari duit, tak pernah buat din, tak peduli kepada agamanya Allah. Ngaku cinta Islam, agama Islam, tapi tak peduli kepada agama Islam Pak. Bapak Ibu matinya neraka. Narkoba butuh duit, main judi butuh duit, milik minuman keras butuh duit, masuk diskotik butuh duit. Gara-gara duit menghalalkan segala cara, gara-gara duit putuskan tali silaturahim, gara-gara duit dia tinggalkan hutang-hutang, punya duit hutang tak mau dia bayar, sampai dia meninggal hutang tak dia bayar. Tak ada keluarga sebagai ahli waris yang mau membayarkan hutangnya. Yang dipiutang tak ridho Pak, ruhnya terkatung-katung antara langit dan bumi, tak sampai kepada Allah. Duit penyebab masuk neraka, duit penyebab bikin kita masuk surga. Husnul khotimah, syukur khotimah ini Pak. Hati-hati Bu ya. Sukses Pak, rubah jadi selesai. Nanda, buat Nanda 20.000 ambil sayang ya. Walaupun 20.000 lumayan daripada lumanyun. Namanya siapa? Fatih. Kelas berapa? 3. Lumayan 20.000 ya. Ambil. Tinggalnya di mana?
Di Bekasi. Di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Yakin tinggal di Bekasi? Yakin. Bukan tinggal di rumah. Nah, tinggal di rumah, alamannya Bekasi ya. Kokolin nanti berangkat naik pesawat loh, ya. Tahu nggak? 2024 ada peraturan baru, tak boleh berdoa di atas pesawat. Sudah tahu belum? Tak boleh berdoa di atas pesawat. Berdoa harus di dalam pesawat. Di atas jatuh, di dalam ya, tak boleh di atas ya, jatuh. Tinggalnya di mana? Di rumah, alamannya Kota Bekasi. Ambil sayang ya. Doakan Nanda jadi anak yang berkah dunia akhirat. Makasih sayang ya. Bapak Ibu yang berbahagia, dakwah bil kolam bisa selesai ya Pak ya. Mau berkah Bu? Sholat dan sedekah. Jaga sholat wajib Pak ya. Tolong tunaikan zakat Pak. Tolong sisihkan yang 2,5%. Mbak ya. Bapak kalau tak sampai nisab, Bapak sudah sedekah sunnah Bapak Ibu. Sudah sholat sedekah. Mau kencang tambah sholat sunnah, tambah sedekah sunnah. Amalkan Pak di buku ini Pak. Ini banyak amalan keberkahan. Dapatin Bu ya. Yang punya hutang, yang pengen tahu doa ruqyah Bu, macam-macam Bu. Yang pengen usahanya lancar, ketemu jodoh, silahkan baca di buku ini. Yang pengen terus baca Bu ya. Bapak Ibu yang berbahagia, ini buku Bapak Ibu nanti kalau Ibu dapat buku Bu nanti diraba Pak. Yang pegang buku nanti diraba Bu. Kalau sempat Pak bukunya diraba. Waktu Kokolin tinggal 10 menit Bapak Ibu yang berbahagia. Jam setengah 12 mesti berangkat Bu. Perjalanan 1 jam setengah. Raba tipe yang begini Pak, raba. Raba bagian belakang Bu, belakang. Bapak raba. Lepasin plastiknya. Lepasin begini. Lepasin Pak. Sudah ya Bu ya? Nah, lepasin. Ini tolong jangan dimakan Pak, benda keras. Artinya tolong bawa pulang, jangan buang sampah sembarangan. Bawa pulang. Bukunya bawa ke sini. Nanti kalau sempat langsung Kokolin tanda tangan Pak. Tanda tangan Bu. Depan ini Pak. Tanda tangan. Ini bukan sembarang tanda tangan. Ini ijazah Pak. Serah terima. Bapak Ibu tolong amalkan amalan di buku ini yang pernah Koko amalkan Kiai Kokolin Pak, guru-guru kita Pak. Teruskan Pak ya. Bapak Ibu mengamalkan buku ini Pak. Keberkahan ini Pak. Ini ada gurunya Pak. Tangan maka seorang kiri Bapak Ibu. Sudah? Nanti bukunya Bapak tanda tangan, bawa pulang Pak, baca Pak. Yang mau baca buku sampai selesai Pak. Nanti yang punya hutang cepat selesai. Banyak ketemu solusi dalam buku ini Bapak Ibu. Sudah Pak? Nanti kalau sudah berkah, Bapak letak di lemari. Sebelum letak di lemari, tolong buka halaman yang pertama. Sebaliknya Pak. Halaman pertama, 1 lembar di belakangnya. Ini ada halaman setengah kosong. Kalimatnya pesan. Apa pesan Pak? Tulis Bu, tulis pakai tangan. Hadiah papa mama buat anak cucuku yang tercinta. Anak cucu ada berapa Pak? Ada 5, nanti dapatkan bukunya 5. Anaknya 10, dapatkan bukunya. Masing-masing tulis nama Pak. Pertama buat Aisyah, Usman, Nasir, Fatimah, Soleh. Kasih nama masing-masing Pak. Tolong dibaca. Kasih amanah Bu ya. Suruh baca Bu. Letak aja lemari Pak. Nanti Bapak Ibu kalau sudah meninggal dunia, ini buku Pak otomatis akan jadi kenang-kenangan yang paling berharga Pak. Kapan jadi kenang berharga Bu? Jadi kenang-kenangan Pak kalau kita sudah meninggal dunia. Anak kita rindu sama orang tuanya Pak, yang dia cari peninggalannya. Ternyata ada buku Pak, disuruh baca Pak. Begitu dia baca dapat hidayah, jadi anak yang berkah dunia akhirat. Ibu, Bapak mohon maaf, di buku ini diajarkan Bu bagaimana cara membahagiakan orang tua kakek nenek yang sudah meninggal dunia. Diajarkan betul Bu. Ya Bu ya. Ibu, ini buku cocok untuk kado pernikahan. Jadi kalau ada yang menikah Pak, anak sudah menikah, kasih Bu ya, kasih, suruh baca Bu. Biar rumah tangganya berkah, bisa memuliakan orang tua dan mertuanya Pak. Kunci rumah tangga yang berkah, muliakan orang tua dan mertua Pak. Orang tua mertua, dua-duanya orang tua kita yang tak boleh dibeda-bedakan Bapak Ibu. Ini buku sudah diteliti langsung oleh Bapak mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Ketika dibaca buku ini, apa kata beliau? Apa rahasia untuk menggapai keberkahan hidup, usia, rezeki, keluarga, keturunan, jabatan, karir, usaha, jodoh, serta meraih sukses dunia akhirat alias berkah dan meninggal mencapai husnul khotimah? Jawabannya ada di buku ini. Ini kata Bapak mantan Menteri Agama sebelum buku di launching Pak, dibaca oleh beliau, diteliti Bapak Ibu. Ini buku bestseller, tak ada di Gramedia, tak ada toko buku manapun saja. Ini buku hanya bisa didapatkan ketika hadir mendengarkan ceramahnya Kokolin. Bapak Ibu, hari ini Koko bawa lebih kurang 150 eksemplar. Bapak Ibu, nanti kalau mau buku ini Pak, selesai doa bersama, nanti hubungi tim Koko Bapak Ibu ya. Tuh ada Rashid Lim, ponakan Kokolin Pak, asisten Kokolin, pemain sinetron di FTV, sekarang bertugas di rumah sakit RSCM. Nah itu Bapak Ibu, satu buku sedekah Pak, jangan beli banyak sedekah. Sedekahnya satu bukunya 100.000 rupiah. Buat apa Pak? Bapak satu ambil ini sedekah 100.000,
Ini bisa dicetak Pak sampai 5 buku lagi Pak. Bapak melipat gandakan buku ini Bapak Ibu. Silakan Pak ya. Bukunya terus dilipat gandakan Bapak Ibu. Dilipat gandakan terus. Satu buku sedekahnya 100.000 rupiah. Bapak bantu dakwah kita Pak. Namanya dakwah bil kolam. Ibu sedekah Bu ya. Membantu dakwah koko Bapak Ibu. Silakan. Satu bukunya sedekah 100.000 rupiah. Lebih dari 100 Pak silakan Pak. Yang nanti tak bawa uang tunai, Bapak tinggal minta ini aja Pak. Yang tak bawa uang tunai, minta kertas komitmen. Kalau teman-teman Bu, tulis nama sama nomor WhatsApp. Nanti kami robek Pak. Yang ini kami robek bawa pulang. Yang ini Bapak silakan transfer nanti Bu. Silakan transfer di Bendahara Yayasan Kokolim Center. Satu bukunya 100.000 rupiah. Bapak tinggal transfer besok lusa tak masalah. Yang penting kalau mau berkah, dahulukan kebutuhan akhirat. Dunia akan ikut. Bisa tulis Bapak Ibu yang tak punya uang tunai, minta bukunya tulis dulu. Nanti minta pulpen, minta komitmen. Nanti yang ini serahkan sama beliau, ditukar sama buku Bapak Ibu yang berbahagia. Setelah itu bukunya Bapak tanda tangan. Silakan Bu ya. Jadi bukunya silakan berniaga sama Allah Pak. Membantu dakwah ini. Satu bukunya sedekahnya 100.000 rupiah. Tapi buku yang satu ini spesial dari Kokolim yang mengundang Kokolim hari ini, yaitu Ketua Majelis Taklim Nur Saadah Al-Mukarramah Ustazah Haja Tati Supriyati Fakhruddin. Boleh Ustazah ke depan Ustazah? Ini hadiah Kokolim buat Ustazah sebagai Ketua Majelis Taklim yang mengundang Kokolim hari ini. Ustazah bisa dibaca, diamalkan. Mudah-mudahan pengajian Majelis Nur Saadah semua yang hadir berkah dunia akhirat. Pak DPR kita juga berkah, DP kita berkah, Pak Ketua RW, Polsek semua yang hadir nih Pak Lurah semua yang hadir, kita mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustazah, hadiah Kokolim Cindera Mata Ustazah. Tuh Pak, silakan difoto. Syukran ya Ustazah ya. Barakallah fi kulli hal. Barakallah. Bapak Ibu, yuk silakan Pak. Yang pengen bukunya Pak, silakan nanti Bapak pengen belajar keberkahan sedekah seperti apa Pak, zakat seperti apa, silakan baca di buku Kokolim. Itu buku amalannya Bu dari Al-Quran dan hadis yang sudah Koko teliti selama 17 tahun. Ayah Bunda, yuk bacakan suratul Fatihah. Kita kirimkan buat majelis tak. Nanti buku itu masih banyak Bu, gak usah khawatir Bapak Ibu. Yuk kita baca Al-Fatihah buat kita semuanya, buat Majelis Saadah, buat khusus buat Muhammad Ustazah aja. Oh yuk Ustazah yuk doakan biar sehat panjang umur yang sudah memiliki Majelis Taklim Nur Saadah, buat masjid kita semua yang hadir hari ini. Doakan Al-Mukarram Bapak Haji Mahfud, DPR RI kita, Pak Haji Heri Purnomo, Pak Ustadz Kiai Koid, dan semua yang hadir, Pak Lurah, semua Pak Bisa, Pak Kapolsek, mau dari Binmas, semua yang hadir, tokoh-tokoh kita semua Bapak, kita doakan berkah dunia akhirat, berkah buat kita semuanya ya Allah. Turunkanlah keberkahan buat kami ya Allah, dunia dan akhirat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ustazah, doa secara pimpin apa langsung atau gimana? Langsung karena sudah pakai koin izin ke ya. Bapak Ibu kita angkat tangan semuanya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatihil khatimi rasulil kamil rahmatis syamil wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi adada ma'lumillah bidawamillah salatan takunu laka ya rabbana ridhaan wa lihaqi adaan wa nas'aluka bihi ya Allah barokah salat sedekah yang kami amalkan ya Allah, barokah majlis hari ini ya Allah, dan barokah salawat yang kami baca ini ya Allah, minar rafiqi asana wa minar tariqi asalah, mudahkan segala urusan kami dunia akhirat ya Allah, wa minal amali aslaha wa minal makani afsaha wa minal aishi ragada, bahagiakan kehidupan kami dunia dan akhirat ya Allah, wa minar rizki atyabah wa awsa'ah, lapangkan luaskan rezeki kami yang baik dan halal ya Allah. Wahai Allah, barakah salat sedekah yang kami amalkan ya Allah, wafaqkanlah kami kelak dalam keadaan husnul khatimah, wafaqkanlah kami kelak dalam keadaan iman dan Islam dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wahai Allah, kami sadar ya Rabb, duit yang kami cari selama ini ya Allah adalah lambang sukses, rubah jadi berkah ya Allah. Wahai Allah, jadikanlah duit harta yang kami kumpulkan siang dan malam yang hanya memberi kami kebahagiaan hanya sampai di alam kehidupan dunia, beri kami kesempatan ya Allah untuk merubah sebagiannya ya Allah, agar bisa memberi kami kebahagiaan alam kubur hingga alam akhirat. Rabb
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana, ya Allah, wahai Allah, duit kami perjuangkan di jalan Engkau ya Allah, baik termasuk membangun pesantren, masjid, membeli mobil ambulan ya Allah, membeli harta yang kami belikan untuk kemaslahatan umat agamamu ya Allah. Kami berjuang di jalan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, waktu koko tinggal maksimal 10 menit lagi. Selesai ini yang mau buku banyak rebutan Pak, silakan sedekahnya 100.000. Satu bukunya Bapak, yang mau 2 silakan Bu. Nanti silakan tulis yang jangan rebutan Pak ya. Nanti bawa ke sini Pak, koko tanda tangan. Balikin dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang sudah berbuku langsung ke panggung Bu, koko tanda tangan, kita langsung foto bersama. Silakan. Kami ucapkan terima kasih.